Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dinda Putri Syahrani dari kelas 12 IPA 1, nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam, yaitu pada bab perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai masuknya Islam di Nusantara. Secara umum, masuknya pengaruh Islam dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang berinteraksi dengan penduduk pribumi. Ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13. Yang kedua yaitu teori Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Hamka. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Menurut Hamka, masuknya agama Islam ke Nusantara yaitu pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Yang ketiga yaitu teori Persia. Peletak teori Persia adalah P.A. Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia yaitu pada abad ke-13. Yang kedua yaitu bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimunah di Leran Gresik. Yang kedua, catatan dari Marco Polo. Yang ketiga, berita dari Mahuan. Yang keempat, ditemukan komplek makam Troloyo di Mojokerto. Yang kelima, makam Sultan Malik Al-Saleh. Dan yang terakhir adalah berita dari Jepang. Yang ketiga yaitu strategi dakwah dan proses penyebaran Islam di Indonesia. Strategi yang pertama yaitu melalui perdagangan. Pada tahap awal, sarana yang digunakan para dai dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah melalui jalur perdagangan yang berlangsung pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Hubungan perdagangan dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah. Yang kedua yaitu melalui pernikahan. Para pedagang yang singgah di dalam perkampungan Muslim atau pekojan, mereka lantas melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi, sehingga secara otomatis wanita yang dinikahi langsung masuk Islam bersama dengan keluarganya. Yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Pedagang Muslim di dalam pekojan mendirikan surau untuk belajar agama Islam yang dibuka untuk umum, dengan memberikan berbagai macam fasilitas untuk menarik para pengunjungnya yang lama-lama menjadi murid atau santrinya. Yang keempat yaitu melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang sangat dalam sehingga seringkali para ulama yang telah berhasil menguasai tasawuf mempunyai kelebihan dalam dirinya yang bersifat magis. Sehingga ketika mereka berdakwah banyak yang mengikutinya karena terkesima dengan keahliannya. Tasawuf diajarkan tanpa harus merubah pola tatanan tradisi masyarakat yang sudah ada, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islamnya. Yang kelima yaitu melalui kesenian. Kesenian merupakan senjata utama untuk menembus peradaban yang baru, sehingga di dalam proses penyebaran Islam, adat kebudayaan lama tidak ditinggalkan, melainkan dimodifikasi untuk menjadi sarana penyebaran agama Islam. Yang terakhir yaitu melalui politik. Penyebaran Islam melalui jalur politik berarti penyebaran Islam melalui jalur pemerintahan. Karena kedudukan raja atau pemimpin menjadi panutan rakyat, sehingga setelah rajanya masuk Islam, kebanyakan rakyatnya juga akan masuk Islam. Kondisi dakwah Islam seperti ini banyak terjadi di daerah Jawa dan Sulawesi Selatan. Pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Islam mudah berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu karena ajaran Islam mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Yang kedua, syarat memeluk Islam sangatlah mudah. Yang ketiga,
agama Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, kegiatan keagamaan di dalam Islam bersifat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai. Yang keenam, yaitu karena jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai deskripsi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa Kesultanan Islam di Indonesia, yang terdiri dari Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa dan Talu, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan Belanda. Kedatangan pedagang-pedagang barat atau dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sangatlah berbeda dengan kaum pedagang Arab yang beragama Islam. Pedagang barat yang beragama Kristen lebih mengandalkan teknologi dan kekerasan untuk menaklukkan kerajaan Islam di Nusantara. Yang terakhir yaitu pada masa kemerdekaan. Yang pertama pada masa Orde Lama. Pada tanggal 3 Januari 1946, berdirilah Departemen Agama yang mengurusi keperluan umat Islam. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Perkembangan Islam semakin dirasakan oleh umat Islam. Dengan yang pertama berdirinya bangunan sarana ibadah umat Islam. Yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah Islam. Yang ketiga, mulai ada kegiatan bulan Ramadan di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga yaitu pada masa reformasi. Dengan adanya fenomena kembalinya kekuatan politik Islam, ditandai dengan munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keteladanan para tokoh dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dapat dilihat dari para tokoh Wali Songo yang terdiri dari 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dengan metode berdakwah, bertani, dan pendidikan atau mendirikan pondok pesantren. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat dengan metode berdakwah, mendirikan pondok pesantren. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim dengan metode berdakwah melalui kesenian, yaitu suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim yang metode berdakwahnya melalui kesenian dengan cara tembang macapat dan gamelan. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Paku dengan metode berdakwah, politik atau mendirikan kerajaan Giri Kedaton. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq dengan metode berdakwah, politik, dan toleransi dengan cara Menara Masjid Kudus yang dibangun dengan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Zahid dengan metode berdakwah, kesenian tembang, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said dengan metode berdakwah, bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dengan metode berdakwah, politik, atau pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kita dapat mengetahui banyak strategi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa dakwah yang diterima masyarakat dilakukan secara damai. Yang keempat, kita dapat mengetahui setiap umat Islam sebenarnya memiliki kewajiban untuk berdakwah. Yang kelima, kita dapat meneladani model dakwah seperti Wali Songo. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.